Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Rosa. Saya yang bertugas pada malam hari ini. Baiklah, Bu, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjaga privasi Ibu. Baiklah, Bu, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Gini loh Bu, ini kan kandungan pertama saya, jadinya saya khawatir gimana kondisi saya. Baiklah, Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Mbak Liza, Usia? baru 23 tahun. Ini anak pertamanya ya? Iya Bu Bidan, ini anak pertama saya, jadinya saya memeriksa kandungan saya ke klinik Ibu Bidan. Baiklah, Bu, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan meminta persetujuan kepada Ibu. Ibu boleh tanda tangan di sini dulu. Oh ya. Ini Bu. Setelah itu, Bu, saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang kondisi Ibu yang Ibu alami pada saat ini. Sebelumnya Ibu bisa melihat leaflet atau gambar yang ada pada buku ini. Oh baik Bu. Baiklah, Bu, di sini Ibu mengalami perubahan fisiologi pada kehamilan. Nah, Bu, sebelumnya Ibu harus memahami kondisi Ibu sekarang. Ibu harus bisa lebih tahu dan lebih paham terhadap perubahan-perubahan yang akan Ibu alami. Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kehamilan. Kehamilan adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Masa kehamilan itu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda pasti kehamilan. Jadi di dalam kehamilan itu memiliki tanda-tanda pasti. Yang pertama, denyut jantung janin dapat didengarkan dengan stetoskop atau Doppler. Jadi seorang bidan bisa mendengarkan denyut jantung janin itu menggunakan stetoskop. Palpasi, terlihat dan teraba gerakan janin. Dan rentgenografi sehingga dapat terlihat gambaran tulang-tulang janin. Ada tanda kehamilan yang tidak pasti, yaitu yang pertama amenorrea, yaitu wanita yang terlambat mengalami haid dan mual muntah atau morning sickness. Mastodynia, rasa kencang dan sakit pada payudara yang disebabkan payudara membesar. Selanjutnya, quickening, yaitu persepsi gerakan janin pertama yang biasanya disadari oleh wanita pada kehamilan 18-20 minggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan sistem reproduksi pada ibu. Jadi di masa kehamilan itu ibu mengalami perubahan fisiologi sistem reproduksi. Yang pertama itu ada vagina dan vulva. Vagina sampai minggu ke-8 terjadi peningkatan vaskularisasi atau penumpukan pembuluh darah dan pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebabkan dengan tanda Chadwick. Selanjutnya, cervix. Akibat pengaruh hormon estrogen menyebabkan massa dan kandungan air meningkat sehingga cervix mengalami peningkatan vaskularisasi suplai darah dan terjadi penumpukan pada pembuluh darah, menyebabkan cervix menjadi lunak dan berwarna kebiruan. Perubahan ini dapat terjadi pada 3 bulan pertama di usia kehamilan. Jadi perubahan cervix itu terjadi di 3 bulan usia pertama kehamilan. Oh begitu Bu. Ya Bu, selanjutnya ovarium. Pada kehamilan, ovulasi berhenti, terus tumbuh hingga berbentuk plasenta yang mengambil alih pengeluaran hormon estrogen dan progesteron. Folikel ini akan berfungsi maksimal 6-7 minggu awal kehamilan dan setelah itu akan berperan sebagai penghasil progesteron dalam jumlah yang relatif minimal dengan terjadinya kehamilan. Indung telur ini mengandung corpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur 16 minggu. Jadi plasenta yang sempurna itu akan berkembang di umur yang ke-16 minggu. Jadi Bu, selanjutnya saya akan
menjelaskan perubahan fisiologi pada uterus. Yaitu yang pertama, di umur kehamilan, tinggi fundus uteri di usia 12 minggu, 1/3 di atas simfisis, dan di usia 16 minggu, 1/2 simfisis sampai pusat. Di usia 20 minggu, 2/3 di atas simfisis, dan di usia 24 minggu, setinggi pusat. 28 minggu, 1/3 di atas pusat. 34 minggu, 1/2 pusat prosesus sifoid superusus. 36 minggu, setinggi prosesus sifoid. Dan 40 minggu, 2 jari di bawah prosesus sifoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi pada kulit. Hiperpigmentasi ini terjadi pada daerah perut. Garis gelap mengikuti garis di perut, areola mama, papila mamae, pipi, klasma gravidarum. Setelah persalinan, hiperpigmentasi ini akan berkurang dan hilang. Pada kulit, dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam, kadang-kadang akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini disebut stigravidarum. Selanjutnya, perubahan fisiologi pada payudara. Payudara akan membesar dan tegang akibat hormon somatotropi, estrogen dan progesteron, akan tetapi belum mengeluarkan ASI. Estrogen menimbulkan hipertropik sistem saluran, sedangkan progesteron menambah sel-sel asinus pada payudara. Pada awal kehamilan, perempuan akan merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua, payudara akan bertambahnya ukuran dan vena-vena di bawah kulit akan terlihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan di sistem kardiovaskular pada kehamilan. Volume darah semakin meningkat karena jumlah serum lebih besar daripada pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi hemodilusi atau pengenceran darah. Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi pada plasenta, uterus yang membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang membesar pula mamae, dan alat lain yang memang berfungsi berlebihan dalam kehamilan. Volume plasma maternal mulai meningkat pada saat usia kehamilan 10 minggu. Selanjutnya, perubahan fisiologi sistem pernapasan. Seiring bertambahnya usia kehamilan dan pembesaran rahim, wanita hamil sering mengeluh sesak dan pendek napas. Hal ini disebabkan karena usus tertekan ke arah diafragma akibat dorongan rahim yang membesar. Jadi kecepatan nafasnya itu semakin lebih kencang. Selanjutnya, perubahan sistem perkemihan atau urinaria. Selama kehamilan, ginjal bekerja lebih berat karena menyaring darah yang volumenya meningkat sampai 30% dan sampai juga 50% atau lebih, serta pembesaran uterus yang menekan kandung kemih menyebabkan sering berkemih. Selanjutnya, perubahan fisiologi sistem pernapasan. Seiring bertambahnya usia kehamilan dan pembesaran rahim, wanita hamil sering mengeluh sesak dan pendek napas. Hal ini disebabkan karena usus tertekan ke arah diafragma akibat dorongan rahim yang membesar. Jadi kecepatan nafasnya itu semakin lebih kencang. Saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi gastrointestinal. Perubahan besar pada sistem endokrin yang penting terjadi untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan normal janin, dan nifas. Jadi selama ibu hamil itu, perubahan fisiologi pada gastrointestinal itu akan sedikit terganggu. Saya akan menjelaskan perubahan hematologi pada selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan fisiologi pada hematologi. Jadi di mana perubahan hematologi itu terjadi peningkatan volume plasma darah jauh lebih besar daripada pertambahan massa eritrosit, sehingga terjadi penurunan kadar Hb dan hematokrit. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu perubahan fisiologi nyeri pada kehamilan. Ibu mungkin akan mengalami banyak sekali nyeri. Yang pertama itu ada nyeri panggul, mungkin akan terasa sedikit sakit. Itu disebabkan karena panggul ibu melebar.
Dan mungkin juga Ibu akan merasakan nyeri pada payudara. Itu dikarenakan karena tekanan dari janin. Dan Ibu mungkin akan mudah lelah. Mungkin karena nyeri itu Ibu mungkin perlu istirahat yang banyak. Jadi selama kehamilan itu akan banyak sekali yang terganggu pada kondisi tubuh Ibu. Ya. Baiklah Bu, apakah ada pertanyaan atau yang Ibu kurang paham? Saya paham, Bu. Baiklah Bu, ada yang perlu ditanyakan atau yang Boleh. tidak ulang gitu. Baiklah. Betul. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan ulang rekan pertama. Ya salah no. Baiklah Bu. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi nyeri. Jadi Bu, selama kehamilan akan terjadi banyak sekali nyeri. Yang pertama, nyeri pada panggul ibu. Itu disebabkan karena panggul ibu akan sedikit melebar di awal kehamilan dan sampai akhir. Dan ibu juga akan mengalami nyeri pada payudara yang disebabkan karena tekanan janin ibu. Jadi ibu harus menjaga kondisi tubuh ibu. Ibu juga harus beradaptasi dengan keadaan ibu yang sekarang. Baiklah Bu, ada pertanyaan? Ada yang ingin ibu tanyakan tentang terkait apa yang saya sudah sampaikan? Tidak ada, Bu Bidan. Cuman ini yang bisa saya jelaskan kepada ibu. Jika ibu merasakan sakit atau perasaan yang tidak enak, ibu bisa datang kembali lagi ke klinik kami. Jadi Bu, aku tadi udah ke klinik kami. Baiklah Bu, mungkin hanya ini saja. Mari kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Bu, sekarang ibu boleh pulang dan boleh kembali ke rumahnya. Baiklah Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Saya permisi dulu Bu ya. Bu, hati-hati.